Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan teks pidato persuasif part atau bagian yang kedua. Pada bagian kedua ini akan kita bahas aspek kebahasaan teks pidato persuasif. Baik, jumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia masih berkaitan dengan teks pidato persuasif. Pada pembahasan kita kali ini, teks pidato persuasif kita bahas dari sisi aspek kebahasaan yang ada di dalamnya. Ada beberapa aspek kebahasaan yang sering ada dalam pidato persuasif. Di antaranya adalah nominalisasi. Kemudian yang kedua, bentuk pasif dan kata ganti orang. 3, kosakata. Kemudian yang keempat, kalimat ajakan. Baik, kita akan cermati satu persatu. Yang pertama, nominalisasi. Dari kata nominal atau nomina. Nomina itu artinya kata benda. Nah, yang dimaksud dengan nominalisasi adalah proses tata bahasa mengubah kata kerja dan kata sifat menjadi kata benda. Nah, karena diubah menjadi kata benda itulah disebut nominalisasi. Contoh, dari kata memberi yang termasuk kelas kata kerja, setelah mengalami proses tata bahasa mendapatkan imbuhan pean menjadi pemberian, ini berubah menjadi kelas kata benda. Nah, inilah yang disebut dengan nominalisasi. Contoh kedua, kata bersih yang termasuk kelas kata sifat setelah mendapatkan imbuhan kean menjadi kebersihan, kelas katanya berubah menjadi kata benda. Berikutnya, aspek kebahasaan yang kedua adalah bentuk pasif dan kata ganti orang. Bentuk pasif adalah bentuk kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Adapun yang dimaksud dengan kata ganti orang adalah menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Tentu pada pembahasan di kelas sebelumnya kita sudah mengenal ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kita cermati satu persatu. Yang pertama, bentuk pasif. Ciri-ciri dari kalimat pasif adalah pertama, subjeknya sebagai penderita. Jadi subjek dalam kalimat itu bukan pelaku, melainkan penderita. Kemudian yang kedua, predikatnya berimbuhan di, ter, atau terkan. Berikutnya lagi, predikatnya berupa predikat persona atau kata ganti orang disusul oleh kata kerja yang kehilangan awalan. Contoh yang berawalan di, pameran itu akan dibuka oleh Pak Bupati. Kalau kita berbicara kata ganti orang terutama, kita tentu mengenal pengklasifikasian. Ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga.
Masing-masingnya bisa kita kelompokkan, ada tunggal dan jamak. Sebagai contoh, kata ganti orang pertama tunggal adalah kata saya dan kata lain yang searti, misalnya aku atau daku. Nah, sedangkan kata ganti orang pertama jamak adalah kita dan kami. Di kelas 8 kemarin sudah pernah ada pembahasan apakah perbedaan antara kita dan kami. Berikutnya kata ganti orang kedua tunggal adalah kata kamu dan yang searti, yaitu Anda atau kau atau engkau, sedangkan jamaknya adalah kalian atau kamu sekalian. Kata ganti orang ketiga tunggal yaitu kata ia, dia atau beliau, sedangkan kata ganti orang ketiga jamak adalah mereka. Tidak ada kata dia atau beliau, yang ada adalah mereka. Berikutnya kosakata, penggunaan istilah teknis dan abstrak. Misalnya, sinonim digunakan untuk menghindari pengulangan kata. Kemudian ada pula kata-kata emotif untuk melibatkan perasaan audiens. Kita lanjut pada kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu berupa kalimat yang isinya menyampaikan suatu ajakan kepada seseorang atau sekelompok orang tertentu. Kita lihat contoh kalimatnya. Marilah kita menjaga kebersihan lingkungan, mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Kita cermati pada kalimat tersebut menggunakan kata marilah yang merupakan ajakan. Demikianlah pembahasan aspek kebahasaan dari teks pidato persuasif. Demikianlah pembahasan kita mengenai teks pidato persuasif. Semoga bermanfaat dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita menjadi pemidato yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.